Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang tendangan terbang yang aman bagi kesehatan. Tendangan ini agak berbahaya kalau kalian latihannya salah, bisa menyebabkan turun berok dan turun rahim. Jadi jangan di-skip video ini supaya kalian tidak salah paham. Karena saya akan sharing bagaimana caranya latihan yang benar agar saat latihan tidak mengalami cedera. Tendangan yang saya maksud itu seperti ini. Kalau di silat ini namanya tendangan teh terbang. Kalau di sufuk dan putri gading ini namanya tendangan Garuda atau tendangan Raja Wali. Kalau di bela diri lain mungkin ada juga tendangan seperti ini, tapi saya kurang tahu namanya. Kalau kalian tahu namanya tolong beritahu saya di kolom komentar ya. Karena saya dari bela diri putri gading sufuk, maka saya akan menyebutnya tendangan Garuda. Coba perhatikan tendangan ini. Dia diawali dengan berlari lalu lompat. Grafiknya melambung seperti ini. Power tendangan dipengaruhi oleh gaya ke sini dan gaya ke sini. Makin tinggi lompatan kita dan makin kencang kita berlari, makin besar power tendangannya. Masalahnya ada di saat kita mendarat. Gaya ke sini udah nggak masalah, karena kecepatan kita akan berhenti sendiri. Masalahnya ada di gaya tarik ke sini, gravitasi. Makin tinggi lompatan kita, makin besar juga gaya ke sini. Makin berat badan kita, makin besar juga gaya gravitasinya. Itu akan berefek ke sini, kaki, dan ke sini, perut. Di sini, kalau salah mendaratnya bisa bikin keseleo. Dan kalau terlalu sering berlatih tendangan ini, bagian ini akan sakit, tulangnya bisa rapuh karena mengalami hantaman berkali-kali. Di sini, dia akan mengalami tekanan yang besar akibat guncangan saat mendarat, apalagi kalau dilakukan berkali-kali. Itu yang menyebabkan turun berok, turun rahim, atau turun peranakan. Karena cara latihannya salah. Tapi jangan khawatir, saya sudah 11 tahun melakukan tendangan ini dari sebelum nikah. Setelah nikah dan punya anak sampai sekarang, alhamdulillah belum pernah mengalami turun berok, turun rahim, maupun keseleo gara-gara tendangan ini. Alhamdulillah Allah masih menjaga saya. Tapi gimana caranya supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan? Ayo kita bahas. Kita langsung ke momen saat dia mendarat. Ini adalah momen penting yang menentukan dia akan mengalami cedera atau enggak. Yang membuat kita cedera adalah efek dari gaya gravitasi. Maka yang harus kita atasi, gimana caranya mengurangi efek gaya gravitasi tersebut. Kuncinya ada di bentuk kaki saat mendarat. Perhatikan bentuk kaki saya. Nah, lihat telapak kakinya. Telapak kaki saya nggak langsung gini kan pas mendarat, ya, nggak langsung gini. Tapi dia jinjit dulu. Jinjit, baru dia, nah gitu. Tapi jangan jinjit langsung bem juga ya. Tapi jinjit, nah gitu loh. Bentuk telapak kakinya gini, jinjit dulu baru, nah enak dia pas mendarat. Jadi dia tekanan gaya gravitasinya tuh nggak terlalu besar. Jadi efek ke tubuhnya itu bisa dikurangin. Ini bentuk kaki saat mendarat, yang sebelah kanan itu cara yang salah dan sebelah kiri itu cara yang benar. Untuk melatih bentuk kaki yang benar saat mendarat, sekaligus memperkuat otot kaki agar lompatan kita bisa tinggi, kita harus rajin latihan lari lompat sambil jinjit seperti ini. Sebelum melakukan latihan tendangan Garuda, sebaiknya kita melakukan pemanasan kaki seperti ini, agar tendangan Garuda kita menjadi lebih bagus. Agar sukses melakukan tendangan Garuda, yang harus dilatih ada dua, yaitu otot kaki dan kecepatan berlari. Agar lari kita kencang, saat berlari condongkan tubuh ke depan. Jadi kesimpulannya, untuk menghindari cedera saat latihan, ada di momen saat kita mendarat. Dan kunci sukses untuk bisa melakukan tendangan Garuda ada dua. Yang pertama melatih otot kaki, yang kedua melatih kecepatan berlari. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian ada request untuk video selanjutnya, silakan isi di kolom komentar ya.